Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sepani Linsky. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi yang berkaitan dengan instrumentasi kelautan. Nah, salah satu instrumen yang akan saya bahas pada kesempatan ini yaitu PCR. PCR sendiri merupakan singkatan dari Polymerase Chain Reaction. Nah, apa sih Polymerase Chain Reaction atau PCR itu? PCR merupakan metode enzimatis untuk melipat gandakan atau amplification secara eksponensial yang terdapat pada suatu sekuen nukleotida tertentu secara in vitro. Pada PCR sendiri terdapat 3 tahapan. Yang pertama, denaturasi, yang kedua, annealing, dan yang ketiga ada extension. Pada tahapan denaturasi, untuk kisaran suhu secara umum biasanya berkisar 95 derajat Celcius. Proses yang terjadi pada tahapan denaturasi ini adalah pemutusan untai ganda menjadi untai tunggal. Lalu, pada tahapan annealing, biasanya kisaran suhu secara umum berkisar antara 50 derajat Celcius sampai dengan 60 derajat Celcius. Nah, hal yang terjadi pada saat tahapan annealing merupakan penempelan pada template. Tahapan yang terakhir yaitu extension, di mana pada tahapan ini untuk kisaran suhu secara umum berkisar 72 derajat Celcius. Pada tahapan extension ini merupakan kegiatan yang akan terjadi yaitu proses pemanjangan DNA. Biasanya pada tahapan ekstensi atau extension ini dilakukan pengulangan sekitar 25 sampai dengan 45 kali. Kisaran suhu 3 tahapan yang telah saya jelaskan tadi itu hanyalah gambaran suhu secara umum. Kembali lagi, kita untuk menentukan suhu yang akan kita pakai pada saat melakukan proses pada alat PCR ini, kita harus bersumber kepada sebuah jurnal atau penelitian yang telah dilakukan. Itu untuk suhu tergantung dengan spesiesnya dan juga lamanya waktu dalam proses-proses tersebut. Kita bisa juga melihat kepada jurnal yang telah melakukan penelitian terlebih dahulu. Jika suhu terlalu rendah, hal tersebut tentu akan mempengaruhi kegiatan pada 3 tahapan PCR ini. Dan juga jika suhu terlalu tinggi akan menurunkan kegiatan pada proses-proses yang ada pada PCR tadi. Jika suhu yang kita atur tidak tepat, maka hal tersebut akan berakibat tidak akan menempel secara sempurna kepada template. Nah, keunggulan atau kelebihan yang kita akan peroleh jika menggunakan PCR ini dibandingkan dengan metode secara manual, yaitu kita akan mendapatkan data yang akurat dan tidak memerlukan waktu yang cukup lama. Sedangkan kekurangan untuk menggunakan alat PCR ini yaitu alat ini sangat rentan terkena kontaminasi. Nah, PCR ini sebenarnya ada 2 jenis. Yang pertama ada PCR konvensional dan yang kedua ada PCR real time. Nah, kita akan menemukan banyak sekali tombol pada alat PCR ini. Yang pertama, ada tombol run, kegunaannya untuk menjalankan file. Lalu ada tombol edit untuk mengedit file. Kita bisa mengatur temperatur atau lain sebagainya. Lalu ada tombol status. Di sini berfungsi untuk menampilkan status dari PCR. Lalu ada tombol view. Di dalamnya terdapat file manager atau juga file yang telah tersimpan. Perbedaan yang terdapat pada PCR konvensional dan juga PCR real time yaitu terletak pada PCR konvensional tidak dapat langsung menampilkan hasil, harus menggunakan bantuan UV transmitter. Sedangkan pada PCR real time kita langsung dapat melihat hasil atau nilai dari data yang kita olah. Lalu untuk komponen-komponen dari alat PCR ini, yang pertama, DNA template, yaitu hasil dari ekspresi DNA. Yang kedua, ada tag DNA polymerase, yaitu untuk memperbanyak ampliko di sampel. Yang ketiga, primer. Nah, primer ini
tergantung dari jenis dan atau spesies yang kita gunakan. Yang keempat ada DNTP, yaitu nukleotida yang digunakan untuk memperbanyak aplikon. Yang terakhir ada kation untuk meningkatkan kinerja dari polimerase. Lalu untuk bagian ekskresi DNA terdapat beberapa tahap. Yang pertama ada first sample, yang kedua ada lysis pada tahapan ini untuk mengeluarkan sampel. Lalu DNA binding pada tahap ini untuk mengeluarkan DNA. Lalu kita masuk ke proses wash. Pada tahap ini terjadi untuk membersihkan. Dan tahap terakhir yaitu elution. Tahap ini untuk mengikat hasil DNA yang telah kita buat dari tahap 1 tadi. Lalu, pada saat kita menggunakan PCR, kita akan mengenal istilah-istilah berikut. Yang pertama, Bath-Ter. Bath-Ter adalah untuk melihat batasan sampel. Yang kedua, ada marker, yaitu untuk melihat berapa base pair yang telah kita gunakan tadi. Nah, PCR ini akan terus mengcopy atau melipat gandakan sesuai dengan waktu yang telah kita masukkan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.